Hah? Anak bisa jadi psikopat? Kok serem? Halo, saya Dr. Sheni dari Halo Dokter. Ayah bunda suka melakukan kekerasan fisik atau verbal kepada si kecil nggak? Kalau iya, hentikan mulai sekarang ya. Soalnya, perlakuan kurang baik yang dilakukan oleh orang tua bisa memengaruhi kepribadian anak dan menyebabkan inner child-nya terluka. Contohnya, anak jadi manipulatif, tidak berperasaan, bahkan nggak punya empati selayaknya psikopat. Hah? Anak bisa jadi psikopat? Kok serem? Well, kemungkinannya itu ada. Karena karakter dan kepribadian anak yang tidak baik itu terbentuk dari pola asuh orang tua yang salah. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan pengaruh inner child terhadap munculnya kepribadian psikopat dan pola asuh seperti apa yang perlu ayah dan bunda terapkan agar si kecil terhindar dari kepribadian ini. Setiap orang punya inner child masing-masing yang merupakan istilah untuk menggambarkan respon, sifat, dan sikap seseorang yang terbentuk dari sekumpulan peristiwa di masa kecil. Baik itu peristiwa yang positif maupun yang negatif. Sayangnya, gak semua orang sadar kalau ternyata inner child-nya terluka akibat pengalaman buruk di masa kecil. Contohnya, ada trauma masa kecil karena kekerasan fisik, emosional, atau seksual, dan bisa juga karena diabaikan oleh orang tua. Terlukanya inner child seringkali diabaikan karena kenangan masa kecil dianggap tidak akan mempengaruhi mental dan akan hilang dengan sendirinya. Padahal, tindakan mengubur atau mengabaikan rasa sakit akibat kenangan dan perlakuan buruk pada masa lalu justru bikin seseorang tumbuh dengan gangguan kepribadian nantinya. Inner child yang terluka bisa membuat seseorang menjadi pribadi yang punya rasa bersalah berlebih, punya ketakutan yang berlebih akan penolakan, dan ditinggalkan sehingga lebih takut mengeluarkan pendapat, punya trust issue, susah move on, dan gak tahu gimana caranya membuat batasan diri. Selain itu, seseorang dengan inner child yang terluka juga bisa tumbuh menjadi seseorang dengan sikap yang bertentangan dengan norma-norma sosial, atau yang lebih sering disebut psikopat. Terus sebenarnya gimana sih kaitan antara inner child yang terluka dan psikopat? Sebelum ngomongin lebih jauh soal inner child dan psikopat, saya mau kasih tahu dulu kalau ayah bunda punya pertanyaan seputar kesehatan mental dan fisik anak, ayah bunda bisa berkonsultasi secara online dengan dokter atau psikolog di aplikasi Halo Dokter. Lalu kalau dirasa perlu untuk bertemu secara tatap muka, ayah bunda bisa buat janji konsultasi juga di aplikasi ini. Jadi nggak perlu ribet, antri daftar di rumah sakit deh. Lebih praktis kan? Yuk segera download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store. Oke, lanjut ya. Jadi dalam dunia medis, psikopat termasuk dalam gangguan kepribadian antisosial yang biasanya tidak memiliki hati nurani, jadi mereka nggak akan merasa bersalah meskipun tindakannya sudah merugikan orang lain. Bahkan mereka nggak segan-segan berbohong dan melanggar aturan sesuka hatinya loh. Seorang psikopat juga bersifat narsistik. Contohnya, terlalu percaya diri, sombong, manipulatif, dan egois. Mereka pun tidak memiliki sikap disiplin, apalagi ketekunan. Lalu, seperti yang sudah saya singgung di awal video, kepribadian seseorang bisa terbentuk dari peristiwa masa kecilnya. Nah, peristiwa buruk yang membuat inner child terluka merupakan salah satu kondisi yang dikaitkan dengan kemunculan gangguan kepribadian ini. Misalnya nih, orang tua nggak pernah mengapresiasi anak. Jadi saat si anak juara, bukannya dikasih selamat, malah dibanding-bandingkan dengan prestasi anak lain. Dari sini anak mungkin saja bisa menilai kalau setiap usaha nggak perlu dihargai dan malah dicari-cari kesalahannya. Contoh lainnya, kalau orang tua selalu berkata kasar atau melakukan kekerasan fisik pada anak, mungkin anak juga akan berperilaku demikian ke orang lain. Jadi kayak nggak punya hati nurani kan? Dari contoh-contoh ini bisa terlihat ya, kalau luka pada anak yang ditimbulkan oleh orang tua di masa kecilnya bisa berpengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya saat dewasa.
dan bukan nggak mungkin membentuk kepribadian yang psikopat. Risikonya bisa lebih meningkat kalau ada riwayat kepribadian psikopat juga dalam keluarga, atau anak memiliki kelainan struktur otak yang berfungsi untuk mengatur emosi. Terus gimana dong biar inner child anak nggak terluka dan sampai membuat anak menjadi psikopat? Sebenarnya belum ada cara yang pasti untuk mencegah seseorang menjadi psikopat. Tapi karena peran orang tua atau pengasuh anak sangat penting dan mengambil peran yang besar dalam membentuk kepribadian anak, maka yang bisa ayah bunda lakukan adalah menerapkan pola asuh yang baik. Begini caranya. Yang pertama, terapkan kedisiplinan yang tepat. Mungkin sebagian orang tua seringkali keliru nih, niatnya mau ngajarin anak disiplin, malah jadi abusive. Nggak perlu dengan kekerasan, cara mendisiplinkan anak bisa dengan menetapkan batasan dan konsekuensi yang jelas jika melanggar batasan tersebut. Saat melakukan ini, lakukan dengan konsisten dan tetap tunjukkan kasih sayang ayah dan bunda ya. Yang kedua, dengarkan pendapat anak. Wajar-wajar aja sih sebagai orang tua ngerasa paling tahu apa yang terbaik buat anaknya. Tapi jangan sampai nggak mau dengerin pendapat anaknya sama sekali loh ya. Mulai sekarang, coba deh dengarkan dan pertimbangkan apa yang si kecil katakan. Ayah bunda juga bisa minta pendapat tentang suatu hal. Misalnya, kira-kira kamu butuh les berenang nggak ya nak? Yang ketiga, sesibuk-sibuknya aktivitas ayah bunda, tetap luangkan waktu buat family time dengan si kecil ya. Entah itu bermain bersama di rumah, berkebun, atau makan bersama di restoran, kebiasaan ini bisa bikin hubungan ayah bunda dan si kecil semakin erat. Keempat, cara terakhir yang gak kalah penting untuk mencegah anak menjadi seorang psikopat adalah kenali tanda-tanda psikopat sedini mungkin. Ayah bunda perlu waspada kalau si kecil ngerasa gak bersalah setelah melakukan hal buruk, gak kapok setelah dihukum, selalu egois, misalnya nggak mau berbagi mainan dengan temannya, sering berbohong, terlihat licik, suka menyakiti atau membunuh hewan lalu merasa senang. Jika seperti ini, nggak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog anak ya, untuk memastikan kondisi si kecil dan menentukan langkah selanjutnya yang sesuai. Jadi, untuk membangun kepribadian yang baik pada anak, terapkanlah pola asuh yang baik ya ayah bunda. Walau saya yakin sih, pasti ayah bunda penonton setia YouTube Alo Dokter udah melakukan segala yang terbaik untuk buah hati tercinta. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat ayah bunda ya. Bisa juga nih bagikan video ini ke keluarga dan kerabat agar bisa sama-sama aware tentang pentingnya menjaga inner child anak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Lalu, biar nggak ketinggalan info penting tentang kesehatan, subscribe channel YouTube Alo Dokter yuk! Terus, komen di bawah ya kalau ayah bunda punya saran topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Alo Dokter.